Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya sampai dengan WPA3, sorry, WPA3.2 ya. Jadi kita lanjutkan kepada prosedur selanjutnya. Prosedur yang di awal itu perlu dilakukan adalah analytical review prosedur. Atau di sini WP referensi indeksnya adalah ARP 1.1 itu dimulai dari review prosedur untuk analytical review prosedur untuk sisi aset dulu gitu. Jadi di sini aset ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan dulu contohnya ARP 1.1. Jadi nanti WP referensinya itu harus ada juga, itu sama dengan kertas kerja sebelumnya. Kemudian untuk angka di sini, angka per auditnya kan memang sudah ada juga dari A2.1 ya tadi ya, working balance sheet bagian aset. Nah nanti per kliennya juga sama, per kliennya diisi juga dari A2.1 ini yang sebelumnya sudah kalian isi di A21 nanti dipindahkan lagi kepada ARP 1.1 untuk bagian per klien unaudited 31 Desember 2018. Nah, kemudian nanti saya contohkan satu dulu ya, maksudnya tujuan dari analytical review prosedur. Jadi di sini kita sebagai auditor itu mereview dulu akun per akun. Jadi mutasi naik turunnya akun, satu akun sebenarnya akan berelasi dengan naik turunnya di akun tertentu karena memang uh, kita menganut sistem pencatatan secara double entry. Jadi seperti kenaikan kas, misalkan kenaikan kas itu bisa jadi dibarengi juga dengan penurunan piutang atau kenaikan sales gitu. Itu kan logikanya seperti itu, tapi nanti ketika itu nggak ketemu berarti kan sebagai auditor kita harus bertanya itu kenapa, ada kesalahan apa di dalam akun-akun itu. Nah itulah tujuan daripada analytical review prosedur. Nah saya contohkan satu untuk kas dan setara kas per kliennya. Kalian bisa lihat tadi di mana nih, di buku hijau. Di buku hijau halaman 13 ini kita coba unaudited 2018. Kasnya 47.490.324. Belum ya? Oke. Nah ini naik turunnya, naik turun dalam rupiah ada dalam persentase. Kalau dalam rupiah berarti kan kita bisa mulai dari tahun ini dikurang dengan tahun lalu. Berarti kita lihat di sini negatif ya untuk aset, jadi turun dari 2017 ada 67 juta, kemudian di 2018-nya ada 47 juta. Nah, sekarang berapa sih penurunannya? 20% itu berapa? 20 juta itu berapa persen penurunannya? Jadi kita bisa lihat penurunan rupiah dibagi dengan angka dasarnya. Angka pembaginya adalah per audited tahun lalu. Jadi kita bisa lihat di sini dia turun sebesar 29,847%. Begitu juga dengan investasi jangka pendeknya, nanti kalian lihat di angka unaudited, piutang usaha juga. Itu jadi nanti untuk sekali lagi untuk naik turunnya rupiah tahun ini dikurangi dengan tahun sebelumnya, itu untuk naik turunnya rupiah, untuk naik turunnya persentase. Naik turunnya rupiah dibagi dengan dasar saldo dasarnya yaitu unaudited 2017. Itulah
analytical review procedure. Jadi itu kan untuk ARP1 adalah untuk ini ya, adalah untuk sisi aset. Nanti untuk sisi liabilitas dan juga ekuitas itu ada di ARP2. Ada di ARP2. Untuk kewajiban dan ekuitas, nah ini sama sih ARP2. Nanti saya tidak buat Excelnya di sini, tapi nanti cara pengerjaannya sama. Referensinya silakan dilihat, bisa mengacu kepada A titik indeks A2.2 karena itu kan dia working balance sheet ya. Jadi bisa lihat di situ berapa angka unaudited 2018 ini, tinggal dipindahkan naik turunnya. Jangan lupa saldo tahun ini dikurangi dengan saldo tahun lalu. Itu untuk yang naik turunnya rupiah. Nah, untuk persentasenya sendiri berarti kenaikan atau penurunan rupiah dibagi dengan saldo tahun lalu gitu. Nanti dilakukan sampai dengan ekuitas. WP referensinya juga jangan lupa diubah untuk ARP 1.2. Nanti dibuat olehnya, kalian bubuhkan nama kalian, tanggalnya tanggal berapa juga dicantumkan. Sementara ini untuk yang terakhir juga ARP 1.3. Nah, ini analytical review procedure terkait dengan profit or loss gitu. Jadi nanti angkanya sama, ini per klien juga akan kalian dapat dari A3.1 gitu. Penjualan netonya dimasukkan, kemudian beban pokok di penjualan juga dimasukkan, angka 2018-nya. WP referensinya juga sebenarnya ini kalian bisa copy tadi di A3.1, makanya ARP1 ini setelah kalian mengerjakan dulu A2.1, A2.2, dan A3.1. Nanti naik turunnya sama untuk penjualan juga. Naik turunnya penjualan dalam satuan rupiah untuk penjualan neto berarti kan penjualan unaudited 2018 dikurang 2017 gitu. Nah, naik turunnya mutasi kenaikan atau penurunan penjualan tadi dalam rupiah nanti tinggal dibagi dengan saldo penjualan bersih 2017 gitu. Dan berlaku juga untuk beban pokok dan akun-akun lainnya dalam schedule laba rugi gitu. Ya, baik. Sekian video dari saya terkait dengan analytical review prosedur. Jadi kesimpulannya, analytical review prosedur itu adalah prosedur untuk mengetahui mutasi naik turunnya akun, karena nanti untuk pada praktiknya sendiri itu kita sebagai auditor harus menganalisis apakah naik turunnya satu akun itu penyebabnya kenapa, dan juga apakah naik turunnya satu akun itu memang berelasi dengan akun yang seharusnya, karena kan memang secara normal gitu kan penjurnalan adalah dengan double entry gitu. Jadi adanya naik turunnya di satu akun itu menyebab adanya konsekuensi logis juga di sisi naik turunnya akun lain. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.